Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helawati, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 4, kelas 4D. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang profesional aparatur dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Nalotantan, Kabupaten Merangin, di mana materi ini terdapat pada mata kuliah Manajemen Humas dan Layanan Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Raudatul Jannah, MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang profesionalisme dan saya juga akan menjelaskan bagaimana penerapan profesionalisme di dalam kantor Kecamatan Nalotantan, Kabupaten Merangin. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari profesionalisme. Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas, dan kreativitas. Selanjutnya, profesionalisme birokrasi merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan good governance. Toko Wijonoto 2001 menyatakan upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme di sini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan, dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas, dan efisien. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh aparatur pemerintah adalah usaha menampilkan profesionalitas, etos kerja tinggi, keunggulan kompetitif, dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang bebas dari nuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agar birokrasi dapat memberikan pelayanan yang baik, maka di antara 10 prinsip good governance ada 3 nilai administratif manajerial mendasar, yakni efektivitas, efisien, dan profesionalisme. Pentingnya profesionalisme aparatur sejalan dengan bunyi pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang menyebutkan bahwa pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Bagaimana profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Nalotantan? Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Camat Nalotantan, yaitu Bapak Agus Salim, SPD, MM, bahwa kemampuan pegawai Kecamatan Nalotantan dalam memberikan pelayanan sudah baik, dengan ukuran bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat selalu tepat waktu dan benar. Prosedur pelayanan sebenarnya sudah tertuang dengan jelas pada tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Prosedurnya sudah seperti itu, hanya memang ada tipikal masyarakat yang cenderung tidak mau repot, sehingga menggunakan jasa makelar untuk mengurus sesuatu dengan memberikan uang agar keperluan mereka cepat selesai. Selanjutnya, pada dasarnya, kemunculan praktik pemberian uang ekstra pelayanan tersebut dipengaruhi oleh adanya kesamaan motivasi secara ekonomis. Pada sisi aparat birokrasi, penerimaan uang pelayanan ekstra dari masyarakat diartikan sebagai bagian dari ucapan terima kasih.
dari pengguna jasa atas pelayan yang diperolehnya. Aparat birokrasi merasa telah memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa. Pemberian uang ekstra pelayanan kepada aparat tidak hanya sekedar untuk mendapatkan kemudahan pelayanan, tetapi lebih dari hal itu adalah untuk membangun jaringan di dalam birokrasi. Banyak dari warga masyarakat pengguna jasa yang merasakan kemudahan pelayanan dari birokrasi karena telah lama mempunyai jaringan di dalam birokrasi. Praktis pelayanan dengan memberikan tips kepada birokrat tersebut telah menjadi suatu kebiasaan umum di tubuh birokrasi. Aparat telah terbiasa menerima dari pengguna jasa dan sebaliknya masyarakat pun telah terbiasa memberikan kepada aparat. Adanya tips tersebut tentunya akan berimplikasi kepada solusi atau kemudahan pelayanan yang diterima, terlebih lagi jika pengguna jasa mempunyai jaringan atau kenalan dalam birokrasi atau termasuk juga seperti istilahnya kenal orang dalam atau ada yang dikenal di dalam kantor camat tersebut. Itu juga memudahkan dalam menyelesaikan suatu keperluan kita. Pengertian profesionalisme menurut beberapa para ahli. Menurut Siagian 2009 163, profesionalisme adalah keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Sedarmayanti 2004 157, mengungkapkan bahwa profesionalisme adalah suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan. Selanjutnya, menurut pandangan lain yang dikemukakan oleh Dwianto 2011 mengatakan profesionalisme adalah paham atau keyakinan bahwa sikap dan tindakan aparatur dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai profesi aparatur yang mengutamakan kepentingan publik. Sedangkan dalam pandangan Tojokowinoto 1996 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah kemampuan untuk menjalankan tugas dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan mutu tinggi, tepat waktu, dan prosedur yang sederhana. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan dari materi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.